Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamila Tutariko, NPM 2114151019. Saya dari kelompok 3, jurusan Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tentang penetapan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alaminya yaitu ada kunyit, bunga sepatu, dan jenis larutannya ada deterjen, air mineral. Yang pertama saya akan mencampurkan kunyit dengan deterjen. Dapat terlihat kunyit yang mulanya berwarna kuning berubah menjadi warna orange atau di sini coklat tua. Menurut Indirasa 2015, pembuatan indikator asam basa Karamunting, Jurnal Kaunia, larutan dikatakan asam apabila bereaksi hebat dengan kebanyakan logam. Di sini dapat terlihat kunyit yang dicampurkan dengan deterjen bereaksi sangat hebat dan berubah warna menjadi warna coklat. Jadi larutan ini larutan asam. Yang kedua, saya akan mencampurkan bunga sepatu dengan air mineral. Bunga sepatu yang awalnya berwarna merah setelah dicampurkan dengan air mineral berubah menjadi warna ungu muda. Dan menurut Indirasa 2015, pembuatan indikator asam basa Karamunting, Jurnal Kaunia, suatu larutan dikatakan basa apabila terasa licin bila disentuh, dan ini bunga sepatu terasa licin bila disentuh. Berarti larutan ini termasuk ke dalam larutan basah. Perkenalkan, nama saya Zefrenius Francis Novia dengan NPM 211415102. Di sini saya akan mencampurkan indikator kunyit dengan cairan jeruk nipis. Dapat terlihat kunyit yang berwarna kuning jika dicampurkan dengan cairan jeruk nipis, kita lihat hasil terlihat menjadi lebih mudah. Dapat disimpulkan jika indikator kunyit dicampurkan dengan cairan jeruk nipis dapat berubah warna menjadi kuning muda. Menurut Cipta Indira 2015, pembuatan indikator asam basa Karamunting, Jurnal Kaunia 11, volume 1, 1-10, larutan ini termasuk ke dalam larutan asam karena yang rasanya sangat masam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NPM 21141515011. Lalu selanjutnya menggunakan indikator alami yaitu bunga sepatu dan jenis larutannya yaitu kapur sirih. Di sini saya akan mencampurkan bunga sepatu dan kapur sirih. Dapat dilihat, bunga sepatu yang tadinya berwarna merah berubah menjadi warna hijau. Menurut Indirasi 2015, pembuatan indikator asam basa Karamunting Jurnal Kaunia, suatu larutan dikatakan basa apabila terasa licin bila disentuh.
dan bunga sepatu ini terasa licin bila disentuh. Jadi, larutan ini termasuk golongan larutan basah. Perkenalkan, nama saya Ima Surati dari kelompok 3. Di sini saya akan mempraktekkan titrasi asam basa menggunakan indikator bunga sepatu dan larutan kunyit. Dengan bahan-bahannya yaitu ada air mineral dan larutan deterjen. Untuk percobaan pertama, kita menggunakan air mineral dengan larutan kunyit. Kita masukkan 1 sendok larutan kunyit ke dalam air mineral. Sudah terlihat jelas di sini, larutan air mineral yang ditambahkan dengan larutan kunyit menghasilkan warna kuning. Menurut jurnal yang dibaca, menurut Majes S. Anwar menyebutkan bahwa jika zat bersifat asam, maka apabila zat ditetesi oleh air kunyit akan berwarna kuning. Sedangkan jika bersifat basah akan berubah menjadi warna merah. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan larutan deterjen yang diindikatori dengan larutan bunga sepatu. Kita tambahkan 1 sendok larutan bunga sepatu ke dalam larutan deterjen. Kita tambah sedikit lagi. Kemudian warnanya berubah menjadi hijau muda. Menurut Nuryanti S, pada indikator titrasi asam basa dari ekstrak bunga sepatu menyatakan bahwa apabila larutan yang diindikatori dengan larutan bunga sepatu akan menghasilkan larutan berwarna hijau muda yang merupakan larutan basah. Perkenalkan, nama saya Leina Hayunazhari dengan NPM 2114151039 dari kelompok 3. Selanjutnya, indikator alami yang akan saya gunakan adalah ekstrak bunga mahkota sepatu, jeruk nipis, dan cuka dapur dengan unsur kimia CH3COH. Pertama, saya akan mencampur ekstrak bunga mahkota sepatu dengan cuka dapur. Dapat dilihat, ekstrak bunga sepatu yang awalnya berwarna merah gelap ketika dicampur dengan cuka dapur berubah menjadi merah terang. Menurut Siti Nuryanti 2010, indikator titrasi asam basa dari ekstrak bunga sepatu Jurnal Agritek dalam bunga mahkota sepatu yang berwarna merah mengandung pigmen antosianin. Di dalam larutan pH yang pH-nya sangat asam, antosianin memberikan warna merah yang maksimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan cuka ini merupakan larutan asam. Selanjutnya, ekstrak bunga mahkota sepatu dicampurkan dengan jeruk nipis. Dapat dilihat, ekstrak bunga sepatu yang tadinya berwarna merah gelap berubah menjadi merah terang. Menurut Siti Nuryanti 2010, indikator titrasi asam basa dari ekstrak bunga sepatu Jurnal Agritek di dalam bunga mahkota sepatu yang berwarna merah mengandung pigmen antosianin. Di dalam larutan yang pH-nya sangat asam, antosianin memberikan warna merah yang maksimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan jeruk nipis ini merupakan larutan asam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriko Isma Dedani
2114151040 dari kelompok 3 kimia dasar kehutanan A. Di sini saya akan mempraktekkan titrasi asam basa dengan indikator alami kunyit dan dengan larutan kapur sirih sebagai larutan asam basanya. Yang pertama-tama masukkan kunyit. Lalu kita akan reaksikan dengan kapur sirih. Bisa dilihat kunyit yang tadinya berwarna kuning kemudian berubah menjadi warna merah. Di sini menandakan bahwa kapur sirih itu bersifat basa. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Aulia Fausna dengan NPM 215415104. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang titrasi asam basa. Di depan saya ini sudah ada larutan asam cuka dan air kunyit. Yang pertama, ambil air kunyit sebanyak 1 sendok, lalu campurkan ke dalam asam cuka, dan kemudian kita aduk. Dan setelah kita aduk, warnanya pun dari yang tadinya bening menjadi warna kuning-kuningan.